Ching Po-er tiba-tiba berubah menjadi gadis kecil berambut hijau. Nalan kaget melihat perubahan itu. Di sampingnya, Xiao Wu berkomentar kalau ular hijau itu terlihat aneh karena kelakuan Ching Po-er yang justru menggigit ekornya sendiri. Bai Lu menarik rambutnya pelan, lalu menjelaskan mungkin saja ranah Ching Po-er meningkat terlalu cepat, sedangkan kecerdasannya belum ikut berkembang. Tak lama, Ching Po-er menatap dengan mata penuh harap sambil berkata kalau dirinya lapar. Bai Lu terdiam sejenak. Dalam hati, ia sadar kalau orang di puncak Qingluan semakin bertambah. Ia harus meminta tambahan anggaran pada Dekan Li Guangqi. Saat itu, Vera dan Xining datang membawa sebuah kue besar. Tanpa pikir panjang, Ching Po-er langsung melesat dan melahap kue itu dengan lahap. Yan Yan yang melihatnya bertanya pada Suli apakah departemen ini memang punya kerjasama dengan pengendali monster, karena ia melihat banyak monster bisa bertransformasi di sini. Suli menjelaskan monster di tempat ini bukanlah monster biasa, tapi mitra mereka. Mendengar jawaban itu, Yan Yan merasa bersemangat tentang masa depannya. Ia berpikir kalau tidak punya ambisi, maka dirinya tidak pantas menjadi murid Bai Lu. Suli hanya terdiam, dalam hati ia merenungkan kata-kata Yan Yan tentang layak atau tidaknya seseorang menjadi murid Bai Lu. Malam itu, mereka semua beristirahat di satu tempat. Namun, Suli bermimpi bertemu Raja Racun. Dalam mimpinya, ia bertarung sengit hingga akhirnya terbangun dengan tubuh penuh keringat. Keesokan paginya, Suli meminta izin kepada Bai Lu untuk pergi ke Bukit Baize. Ia menjelaskan kalau dirinya memiliki iblis batin, dan hanya dengan menemukan peta tulang Tianwen, ia bisa membunuh Raja 10.000 racun untuk menghancurkan iblis itu. Bai Lu mengerti, tapi ia masih bertanya, apakah Suli benar-benar yakin pergi sendirian? Dengan tenang, Suli menjawab, perjalanan ini hanya untuk menemukan peta tulang Tianwen. Lagi pula, ia sudah menerobos ke ranah Kor dan menjadi Nesen. Tidak baik kalau ia terus berada di bawah perlindungan gurunya. Bai Lu yang saat itu sedang mengapak kayu, berhenti sejenak, lalu berkata agar Suli segera kembali dan berhati-hati. Suli tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih. Setelah Suli pergi, Bai Lu menghentikan pekerjaannya dan memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Tapi saat ia bergerak pergi, Vera tanpa sengaja melihatnya yang sedang mengendap-endap. Adegan berganti ke aliansi Immortal Selatan, tepatnya di bandara perahu terbang. Suasananya sangat ramai. Suli tampak membeli tiket dan agak jauh di belakang, Bai Lu ikut mengantri. Tak disadari, Vera juga mengikuti mereka dari belakang. Saat Bai Lu hendak membeli tiket dan kamar, petugas memberitahu kalau kamar single sudah habis. Yang tersisa hanya kamar Deluxe King. Bai Lu berpikir untuk membatalkan, bahkan berniat mengikuti dengan Zhong Feng saja. Namun, tepat saat itu Vera muncul dan langsung meminta tiket tersebut. Bai Lu terkejut, bertanya kenapa Vera bisa ada di sana. Dengan wajah tenang, Vera menjawab, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Petugas pun langsung menstempel tiket mereka. Begitu masuk ke kamar, suasananya tampak seperti kamar pengantin baru. Bai Lu terdiam tak percaya, sementara pipi Vera memerah melihat tempat tidur besar di depan mereka. Bai Lu sempat ingin merefund tiket itu, tapi Vera buru-buru menahannya dengan wajah malu. Ia mengatakan perahu terbangnya sudah berangkat, jadi biarlah mereka tinggal di situ. Di kamar 306, Suli tampak sedih. Ia teringat Bai Lu yang tidak menunjukkan antusiasme ketika dirinya berhasil naik ke ranah Nesen Soul. Ia mulai bertanya-tanya, apakah gurunya sudah tidak peduli padanya lagi? Tiba-tiba terdengar bisikan aneh di telinganya. Suara itu berkata, kalau ada perbedaan besar antara murid dan guru, kenapa tidak keluar saja dari sekta? Suli sontak kaget. Ia langsung menyerang ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana, hanya dirinya sendiri.
Suara gaduh dari kamar sebelah membuat Suli teralihkan. Dengan wajah memerah, ia menempelkan telinga ke dinding. Dalam hati, ia berpikir, kapal baru saja berangkat, tapi sudah ada yang berbuat begitu. Malu sendiri, ia akhirnya menempelkan jimat kedap suara di dinding. Sementara itu, di kamar lain, seorang wanita tiba-tiba dibunuh. Sosok misterius berbusana hitam dengan caping dan penutup mulut ala ninja muncul sebagai pelakunya. Setelah itu, ia berjalan ke kamar Suli dan mengetuk pintu. Dengan alasan bahwa di kapal ada bahaya, ia mencoba membuat pemilik kamar membukanya. Di kamar lain, Bailu sedang bersama Vera. Bailu bertanya santai, "Sudah puas?" Vera menjawab kalau masih terasa keras, belum cukup. Nyatanya, ia hanya sedang memijat tubuh Bailu. Setelah selesai, Vera hendak menyeka keringatnya. Ia meminta Bailu jangan mengintip, meski tirai tipis yang menutupinya terlihat transparan. Vera lalu masuk ke bathtub. Ia heran karena airnya tetap hangat. Bailu menjelaskan kalau ada penghangat otomatis. Bagi Vera, ini terasa sangat berbeda dengan dunia iblis, di mana ia harus repot memanaskan air terus-menerus. Tiba-tiba kapal terguncang hebat. Vera panik bertanya apa yang terjadi. Bailu menahannya, lalu berkata akan keluar untuk memeriksanya. Dari luar, Suli melihat pusaran badai ungu dengan petir menyambar-nyambar. Di ruang kemudi, seorang pilot melapor kalau di belakang mereka ada gelombang monster mendekat. Satu-satunya cara adalah terus maju menembus badai. Ia pun memerintahkan agar semua penumpang dengan ranah Nesen Soul ke atas segera berkumpul membentuk pertahanan. Petugas pun langsung berteriak memanggil mereka. Masih mengenakan handuk, Vera bertanya cemas apa yang terjadi. Bailu menjawab santai, hanya badai di depan dan monster dalam jumlah besar di belakang. Vera kembali bertanya, apa ia tidak akan menyelamatkan Suli? Bailu menjawab ringan, di level ini, Suli harus menghadapinya sendiri. Justru latihan yang bagus baginya. Saat melirik ke arah Vera, handuknya melorot sedikit. Wajah Vera langsung merah. Ia buru-buru menutup tubuhnya dan memukul wajah Bailu dengan ekornya. Sementara itu, di tengah pusaran badai itu, seperti ada sesuatu yang menarik, seolah menjadi pusat yang menyebabkan angin berputar deras. Singkat cerita, kapal terbang akhirnya bisa menembus badai berkat pelindung yang dijaga para kultivator tahap Nesen Soul, Suli, pria gemuk, dan juga wanita pembunuh tadi. Pria gemuk sudah kehabisan tenaga, wajahnya pucat, duduk terengah-engah. Suli mengingatkan agar ia tetap waspada dan mempertahankan pelindung sampai benar-benar aman. Namun, tak lama kemudian, sekumpulan monster sudah menyusul. Salah satunya burung besar, paruhnya langsung menembus pelindung kapal. Pria gemuk dan Suli berusaha keras mempertahankannya, sementara wanita pembunuh itu hanya berdiri diam, tersenyum tipis, seolah menikmati pemandangan. Lalu ia berbalik, bersiap keluar untuk memancing monster. Pria gemuk menahan dengan suara parau, memperingatkan kalau itu berbahaya, bahkan bisa membuatnya mati. Wanita itu hanya menjawab santai, "Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi?" Kata-kata itu membuat hati pria gemuk tersentuh. Ia spontan menawarkan diri, biar dirinya saja yang dijadikan umpan. Suli cepat menyanggah, suaranya tegas. "Murid dari Sekte Chun Yuan, dasarnya berhati murni dan polos. Tidakkah hatimu terluka kalau kau mempermainkannya dengan kebohongan seperti ini?" Wanita itu terkejut, menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Suli menatap tajam. "Kau tidak banyak berbuat saat menyuplai energi ke inti barusan. Sekarang kau malah bertingkah begini. Rencanamu jelas, menghemat kekuatan, lalu keluar dan kembali mengambil keuntungan setelah kami jatuh." Pria gemuk menolak tuduhan itu. "Jangan bicara sembarangan, teman Tao ini jelas mengungkapkan ketulusan lewat kata-katanya." Tapi, tepat di detik berikutnya, pedang wanita pembunuh itu menembus tubuh pria gemuk dari belakang. Ia tersenyum dingin. "Dia benar, kau harus lebih hati-hati." Jiwa pria gemuk berusaha kabur, namun langsung disedot habis olehnya.
Suli bertanya dengan wajah kelam, "Apa kau dari sekte Wuxiangje?" Wanita itu menjawab ringan, "Kalau iya kenapa? Kau mau tinggalkan kapal ini dan bertarung denganku?" Lalu ia tertawa puas. "Kalian ini sekelompok orang bodoh, bahkan di depan kematian pun masih tak mampu melawan." Namun tiba-tiba, sesuatu melayang menembus tembok kapal, menghantam kepala wanita itu hingga lenyap. Bahkan benda itu masih menembus seekor monster di belakangnya. Suli terkejut, serangan apa itu? Akan tetapi, meski kepalanya hancur, wanita itu belum mati. Tahapnya sudah mencapai Nascent Soul, tubuhnya masih bisa bergerak. Suli segera mengaktifkan Moonwheel Immortal. Wanita itu balas menyedot jiwa monster di belakangnya, namun sebelum selesai, serangan bulan milik Suli sudah menebas tubuhnya hingga terpotong-potong. Tapi tubuh itu ternyata bukan tubuh asli. Dari dalamnya keluar jiwa hitam, berubah menjadi wujud laki-laki tanpa kepala. Sosok itu sempat melontarkan ancaman, "Aku akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini," lalu menghilang. Moonwheel Immortal di tangan Suli dipenuhi aura merah darah, lepas kendali, nyaris melahap tubuh pria gemuk yang sudah terkapar. Untung saja Suli buru-buru menghentikannya tepat waktu. Darah segar keluar dari mulutnya, tubuhnya berlutut lemah dikelilingi aura ungu, sementara matanya memutih seluruhnya. Singkat cerita, Bailu berada di bawah perahu terbang, menopang agar kapal tidak oleng. Sementara itu, ia meminta Vera untuk memberantas para monster yang mengganggu. Vera berdiri di ujung kapal, mengambil nafas dalam-dalam, lalu berteriak sangat keras. Gelombang suaranya menyapu ke segala arah, membuat para monster pingsan. Namun, dampaknya juga mengenai orang-orang di dalam kapal. Bailu sendiri terkena efeknya meski masih bertahan dalam keadaan sadar. Ia hanya bergumam lirih, kekuatan yang dahsyat. Setelah situasi reda, Bailu segera mengarahkan kapal menjauh dari kerumunan monster. Saat keadaan benar-benar aman, ia membaringkan Suli yang pingsan. Kepada Vera, ia meminta agar tubuh muridnya itu diseka lebih dulu. Vera pun melakukannya, sambil bertanya, "Muridmu sudah tertidur lama sekali, apa kau yakin dia baik-baik saja?" Bailu menjawab tenang, denyut nadinya tidak menunjukkan masalah, dia akan bangun dengan sendirinya setelah pulih beberapa saat. Namun, dalam diam ia sempat merenung, memikirkan aura Suli yang berwarna-warni. Kekuatan macam apa itu sebenarnya? Saat Vera sedang menyekat tubuhnya, Suli menunjukkan tanda-tanda sadar. Ia membuka mata dengan wajah sedikit pusing. Begitu sadar dirinya berada di kamar bulan madu dalam keadaan telanjang, ia langsung panik, memeriksa tubuhnya. Tapi setelah memastikan dirinya masih aman, ia menghela nafas lega. Tiba-tiba, ia teringat pada sesuatu yang sempat melayang ke arah kultivator jahat sebelumnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah itu gurunya? Tidak ingin memikirkan lebih jauh, ia segera mengenakan pakaiannya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar. Orang itu menyampaikan bahwa kapten ingin mengucapkan terima kasih, bahkan mengajak Suli untuk makan bersama. Suli menolaknya, berkata bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Di kamar itu ada sebuah lemari, dan ternyata Bailu bersama Vera bersembunyi di dalamnya sejak tadi. Vera lalu berbisik, "Suli kemungkinan sudah merasakan keberadaanmu, lalu kenapa kau masih bersembunyi?" Bailu hanya menjawab singkat, "Aku akan tetap membantunya diam-diam, tak peduli apapun." Vera melihat ke bawah, merasa ada yang berdiri, tetapi bukan keadilan. Bailu memerah pipinya, menjawab bahwa itu reaksi laki-laki normal. Waktu pun berlalu, kapal terbang akhirnya tiba di Bandara Yunwo, Bukit Baize. Para petugas kapal memberi hormat kepada Suli, berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Suli berjalan santai melewati dermaga, hingga dari balik tembok muncul seorang pria. Pria itu tahu tujuan Suli adalah letusan air terjun gantung, dan ia menawarkan untuk pergi bersama. Suli menolak dingin, "Aku tidak tertarik berpergian bersama orang lain." Pria itu melanjutkan dengan nada samar, "Menyimpan harta adalah musuh seluruh dunia. Bencana ini tidak bisa ditanggung seorang gadis sendirian." Suli menolak tajam, "Apakah kau sedang mengancamku?"
Pria itu tersenyum kaku, berusaha menutupi maksudnya. Itu hanya pengingat yang ramah, tapi dalam hatinya, ia menyimpan niat buruk. Ia berpikir, aneh, yang bermarga baik keras benar-benar tidak ikut. Kota Baize sendiri tampak biasa saja, tidak terlalu ramai, juga tidak sepi. Saat berjalan-jalan, Suli bertemu dengan dua gadis kembar dari keluarga Mo, yaitu Moran dan Moshi. Mereka menyapanya, bertanya apakah Suli masih mengingat mereka. Suli hanya menjawab singkat, "Kalian adalah Stone Sister kan?" Karena waktu itu mereka berdua sembunyi di belakang batu di Bloodsword Palace. Ternyata, tujuan kedua gadis itu sama, yaitu menuju air terjun gantung. Akhirnya mereka berjalan bersama menuju tempat itu. Bailu yang mengikuti dari belakang hanya memperhatikan. Vera memukulnya lalu bertanya, "Perilaku menguntitmu ini, apakah tidak menyimpang?" Bailu membela diri, "Aku hanya menjaga muridku secara diam-diam." Ia lalu menambahkan, "Kalau aku dianggap menyimpang, bagaimana dengan kakek-kakek di bawah kita ini?" Ternyata yang ia maksud adalah Mo Hanshu, kakek dari Moran dan Moxi. Setelah mengetahuinya, mereka memberi hormat satu sama lain. Bailu bertanya tentang air terjun gantung. Mo Hanshu tampak heran, tidak menyangka seorang instruktur seperti Bailu tidak mengetahuinya. Ia menjelaskan, setiap kali air terjun gantung meletus, badai besar akan terjadi di luar Bukit Baize. Berani melewatinya tanpa persiapan matang adalah sesuatu yang luar biasa. Instruktur Bailu benar-benar berani dan terampil, katanya. Dalam hati, Bailu merenun, jadi badai yang sebelumnya terjadi karena hal ini. Kalau begitu, apa yang dicari Suli juga ada hubungannya dengan ini? Adegan berpindah ke sisi lain Bukit Baize. Tiba-tiba, sebuah getaran besar mengguncang tanah, membuat Suli dan yang lain terkejut. Fenomena air terjun gantung pun muncul di depan mata. Dari air terjun gantung itu, cahaya membias jadi pelangi yang indah. Moran dan Moshi tertegun, kagum melihat pemandangan itu. Sementara di sisi lain, Bailu, Vera dan kakek Mo berjalan dengan tudung kepala menutupi wajah. Mereka berusaha tak dikenali Suli dan yang lain. Tapi, justru pakaian mereka malah mencolok, karena hanya mereka bertiga yang mengenakan tudung. Dari kejauhan, terdengar suara mengejek. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Vera langsung naik pitam, tak terima disebut bodoh, dan hendak maju menghajar. Namun Bailu dan kakek Mo cepat menahannya. Tiba-tiba, pusaran di bawah air terjun gantung memancarkan cahaya menyilaukan. Dari dalamnya, muncul sebuah senjata berbentuk golok dengan ukiran naga. Moshi berseru, "Itu senjata imperial." Ia mengajak Moran dan Suli untuk segera merebutnya. Namun Suli buru-buru menahan, berkata kalau senjata itu masih berada dalam jangkauan air terjun gantung. Moshi heran, memangnya kenapa? Belum sempat dijawab, seorang melesat ke arah senjata itu. Aura singa menyembul dari tubuhnya. Tangannya yang menjelma singa mencoba meraih pusaran, tapi dalam sekejap tangan itu hancur lebur. Orang itu kehilangan keseimbangan, tersedot masuk dan mati di tempat. Melihat itu, Moran dan Moshi langsung paham maksud peringatan Suli. Suli menoleh pada mereka. "Kalian benar-benar tahu apa-apa tentang air terjun ini, padahal tujuan kalian ke sini." Moran menjawab gugup kalau ia hanya membaca sedikit di jurnal di meja kakeknya, tak ada yang benar-benar tahu. Moshi menimpali dengan kesal, menyalahkan sang kakek yang tidak menuliskan peringatan soal bahaya itu di jurnal. Suli hanya tersenyum canggung, "Kayaknya ini bukan salah kakek kalian deh." Tak lama, seorang pria dengan aura tangan emas raksasa melangkah maju ke pusaran. Dialah Chong Yao, pemimpin sekte Taoisme dari Kuil Shansheng, salah satu dari 5 sekte teratas di utara, penguasa besar tahap Crossing Tribulation. Di samping Bailu, tiba-tiba muncul pria berkacamata hitam mencolok, menyebutkan identitas Chong Yao dengan tenang. Aura tangan Chong Yao menembus pusaran, perlahan menarik keluar golok naga itu. Muridnya di belakang memberi selamat, tapi wajah Chong Yao pucat, keringat dingin menetes. Ia bisa merasakan hawa makhluk kuat muncul dari pusaran. Dan benar saja, dari sana keluar seekor Raja Wali raksasa berkaki 8. Dengan ekornya, ia menciptakan pusaran angin dahsyat yang menghantam siapapun di sekitarnya.
Moran berusaha menahan tekanan angin itu, sementara Sully menatap kaget. Ia bergumam tak percaya, bagaimana mungkin Demon Emperor bisa bertahan di air terjun gantung ini. Chong Yao masih berusaha melesat sambil membawa golok imperial, hendak menghadapi Raja Wali itu. Tapi sebelum sempat, cahaya ungu menembus tubuh burung itu hingga ke arahnya. Itu adalah kemunculan senjata imperial lain, sebuah tombak yang membelah tubuh Raja Wali raksasa. Di sisi lain, Bai Lu memperingatkan kakek Mo dan Vera agar nanti saat pertarungan pecah, mereka mengutamakan perlindungan pada ketiga gadis itu. Namun kakek Mo menggeleng, menahannya. Ia menjelaskan kalau munculnya tombak hanyalah tanda ledakan pertama dari air terjun gantung. Akan ada ledakan-ledakan berikutnya yang lebih dahsyat. Tak lama, pusaran kembali bergemuruh. Satu demi satu senjata imperial bermunculan. Orang-orang mulai panik, berebut, bahkan bertarung satu sama lain demi mendapatkannya. Moran dan Moshi tampak bersemangat, hampir ikut terjun ke dalam perebutan. Tapi, Sully buru-buru menghentikan keduanya, mengajak mereka pergi. Moshi protes, "Kenapa harus pergi? Lihat tuh, banyak senjata imperial." Namun saat mereka menoleh lagi, terlihat jelas orang-orang yang berebut senjata itu justru saling membunuh, padahal senjata masih banyak berserakan. Moran dan Moshi terdiam bingung melihat kegilaan itu. Sully menghela nafas. Itulah keserakahan manusia. Di tengah kekacauan, Chong Yao berhasil merebut tombak imperial. Dengan rambutnya, ia menarik tombak itu sambil berkata, siapapun yang berani merebut akan menjadi musuh kuil Sansheng. Namun tiba-tiba, rambutnya ditebas. Sosok berjuluk Kaisar Pedang muncul, diliputi aura merah menyala, dengan pedang besar menempel di punggungnya. Tanpa basa-basi, ia maju menyerang. Tebasan pedangnya meluncur, tapi Chong Yao segera mengaktifkan pelindung segel. Belum sempat bernapas lega, beberapa panah pendek menghantam tubuh Chong Yao, membuatnya terjatuh ke tanah. Kaisar Pedang berkata, meskipun dijuluki Kaisar Pedang, bukan berarti ia hanya bisa memakai pedang. Di samping Bai Lu, seseorang yang sok akrab berkomentar, Kaisar Pedang memang pantas mendapat julukan itu, karena pada dasarnya, ia sudah mencapai tingkat di mana pedang dapat mengikuti kata hatinya. Baginya, segalanya bisa menjadi pedang. Bai Lu mendelik kesal, bertanya siapa sebenarnya orang itu tiba-tiba muncul. Orang itu mengulurkan tangan, memperkenalkan diri sebagai komentator Yuan. Ia mengaku mendengar ada fenomena air terjun gantung, maka ia datang ke tempat ini. Vera menyela bahwa Sully sudah mulai bertarung. Di sisi lain, Sully benar-benar terjun ke tengah kekacauan. Setelah menumbangkan satu lawan, muncul Moran dan Moshi. Keduanya membawa banyak senjata imperial di punggung mereka. Mereka berkata, lawan yang mereka hadapi hanyalah orang-orang di ranah yang setara dengan mereka. Itu membuat Sully heran, tidak mungkin orang-orang di ranah lebih tinggi tidak ada di sana. Yang tidak Sully ketahui, para kultivator tingkat atas sebenarnya sudah habis dibantai oleh Bai Lu dan kawan-kawan. Semua sudah beres tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu, letusan terakhir air terjun gantung pun terjadi. Dari dalam pusaran air, seekor ular raksasa keluar, disusul serigala bermata 5. Orang-orang langsung panik, berhamburan menjauh. Terakhir, seekor kucing kecil yang terlihat imut ikut keluar. Tapi anehnya, serigala dan singa justru tampak ketakutan menghadapi kucing itu. Mendadak, dari tubuh si kucing muncul 6 mulut dan 4 lidah panjang, yang langsung melahap salah satu manusia hidup-hidup. Wujud aslinya membuat semua orang ketakutan, termasuk hewan-hewan lain yang lari terbirit-birit. Di tengah kekacauan itu, Moshi mengajak kakaknya, Moran, serta Sully pergi dari sana. Tapi Sully menolak. Ia bersikeras masih ada sesuatu yang harus ia dapatkan. Moran memperingatkannya tentang bahaya, namun Sully tetap pada pendiriannya. Ia menunggu sampai benda itu benar-benar keluar dari air terjun gantung. Tak lama, cahaya terang memancar, dari dalamnya muncul sebuah gulungan. Bai Lu melihat Sully berlari mendekat dan menduga bahwa gulungan itu adalah peta tulang Tianwen yang diinginkan Sully. Sully melesat naik, mengulurkan tangannya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan, Daluo Golden Palm. Sebuah aura tangan Buddha menghantam, nyaris mengenai dirinya. Untung, Sully benar-benar menghindar tepat waktu. Pelakunya adalah seorang biksu muda dari kuil Huankong.
Dengan sikap tenang, ia berkata bahwa gulungan itu ditakdirkan untuknya. Suli menolak mentah-mentah, mengatakan ia tak sudi menyerahkan gulungan begitu saja. Tak hanya biksu, Kaisar Pedang juga ikut mengincarnya. Bahkan, Chong Yao pun bergerak ke arah gulungan. Kini, Suli benar-benar terkepung oleh 3 lawan tangguh sekaligus.